Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis online kita dengan segala rahmatnya dan inayahnya untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan Matan Nawaqidil Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita akan masuk kepada pembatal yang ke-7. Insya Allah kita akan masuk kepada pembatal yang ke-7. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala as-sabi'u as-sihr. Pembatal yang ke-7 itu adalah sihir. Wa minhu sarfu wal atf, dan di antara sihir itu adalah sarf dan atf. فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب. Jadi di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan tentang pembatal yang ke-7. Pembatal yang ke-7 yaitu sihir. Kemudian penulis menyebutkan salah satu contohnya. Ya kan? Salah satu contohnya yaitu sarf dan atf. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari sihir. Ya tentunya ini istilah-istilah dunia persihiran dari zaman ke zaman itu bisa berganti, bisa berubah. Adapun secara umum yang sekarang kita ketahui sarf dan atf itu lebih ke pelet. Ini ke ilmu pelet. Gitu. Faman fa'alahu aw radiya bihi, maka barang siapa yang melakukan sihir aw radiya bihi atau ridha dengan sihir, kafar, maka dia kafir, batal Islamnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya itu adalah wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Itu surat Al-Baqarah ayat 100-102. Nah, sebagaimana pelajaran-pelajaran atau pertemuan kita sebelumnya, ketika kita membahas pembatal keislaman, maka kita kembalikan kepada definisi Islam. Maka definisi Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua itu adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan terikat pada syariat. Dan yang ketiga itu adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli, bara'ah dari kesyirikan dan para pelakunya. Sehingga di sini kita harus mengetahui bagaimana hubungan antara sihir dengan pembatal-pembatal keislaman yang ada di sini. Nah, kira-kira ketika kita berbicara tentang pembatal keislaman yaitu sihir, maka kira-kira sihir itu terkait apa di sini? Apakah terkait tentang berserah dirinya? Apa terkait tentang pelanggaran kepada tauhidnya? Apa terkait tentang tunduk dan terikat kepada syariat, atau terkait tentang baroah? Maka di sini kita harus ketahui kenapa sihir itu dikatakan sebagai pembatal keislaman, yaitu sihir yang memang bertentangan dengan tauhid. Sihir yang bertentangan dengan tauhid. Kenapa? Karena sihir itu sebenarnya banyak. Sihir itu banyak jenisnya ya. Banyak jenisnya. Ya kalau secara jika dibagi secara keumuman, maka itu ada dua jenis. Gitu. Yang pertama, sihir yang jenisnya itu adalah hakiki. Sihir yang jenisnya itu adalah hakiki. Maksudnya hakiki apa? Yang enggak bohongan gitu. Tetapi dia memang nyata. Nyata dalam artian yang terjadi juga nyata dan efeknya pun juga nyata. Nah, kita akan mengetahui sihir hakiki
setelah mengetahui gambaran sihir yang berikutnya, yaitu sihir takhyili. Sihir takhyili. Nah, sihir takhyili ini ya dalam kurung gitu ya, hayalan. Hayalan gitu. Nggak usah pakai tanda kurung deh, pakai titik 2. Apa sih sihir hayalan itu? Sihir hayalan ya contohnya, ini yang kita lebih familiar gitu ya, karena di sini banyak sekali gitu di media-media sosial, di YouTube, di Instagram, bagaimana orang-orang pesulap terutama menampilkan sihir-sihir yang sifatnya itu adalah takhyili. Nah, contohnya misalnya apa? Berbeda dengan trik ya. Kalau trik itu memang sudah ada alatnya, kemudian ya karena ada alatnya kayak gitu sehingga kelihatannya seperti gimana-gimana gitu. Tapi kalau sihir takhyili benar-benar dia pakai sihir. Pakai jampe-jampe, pakai wallahu alam kayak bagaimana sehingga mata yang menonton itu seakan-akan melihat sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata. Contohnya misalnya contohnya apa ya? Misalnya Ana lupa lagi tuh siapa gitu yang gondrong terus mana lupa namanya gitu. Jadi misalnya si fulan aja lah. Si fulan ya kan dilindes mobil tapi nggak apa-apa ya kan, atau misalnya si fulan ditebas lehernya terlihat seakan-akan terputus, kemudian bisa disambung kembali. Dan contoh yang paling ya tentunya populer di dalam Al-Quran itu adalah ketika para penyihir Fir'aun merubah tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Gitu. Yukhayyalu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya penyihir-penyihir itu yukhayyalu, membuat apa yang terlihat itu seperti nyata gitu, menghayalkan gitu. Jadi orang yang nonton itu yang melihat seakan-akan mereka menghayal dalam pandangannya itu, wah iya ya begini ya gitu. Padahal sebenarnya itu cuma sekedar hayalan dan bukan hakiki. Adapun yang nyata misalnya bagaimana misalnya penyihir Yahudi menyihir Nabi SAW sehingga Nabi SAW kemudian sakit. Atau misalnya contoh zaman sekarang misalnya voodoo. Gitu. Ini nyata gitu. Sehingga itu sihir tetapi dampaknya nyata. Kepada orang yang di voodoo itu terasa sakitnya atau bahkan bisa meninggal. Ya kan? Mungkin santet gitu. Nah, ini semua nyata gitu. Dalam artian memang kejadian apa yang dibuat oleh si penyihir kepada yang mau disihir itu kejadiannya nyata dan efeknya itu bisa dirasakan secara nyata. Nah, sekarang yang batal Islamnya yang mana? Yang batal Islamnya atau enggak yang bisa disebutkan sebagai pembatal Islam itu yang mana? Apakah yang hakiki atau yang takhyili? Pembatal Islam yang mana? Gitu. Ini gimana nih Ustaz? Ini banyak nih. Ada yang hakiki, ada yang takhyili, ada yang trik. Gitu. Cuma sekedar trik kartu, trik ini, trik itu. Nah, kemudian pembatal Islamnya itu yang mana? Kembali lagi ke sini ya, bahwa pembatal Islam itu adalah ketika ada sesuatu yang bertentangan definisi. Jadi kita nggak melihat apakah itu hakiki atau takhyili. Tetapi yang kita lihat, ada nggak yang bisa bertentangan dengan definisi? Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kenapa bisa sihir itu bisa muncul, baik yang hakiki maupun yang takhyili, maka sebagian besarnya itu adalah ada kerjasama dengan jin.
ketika seseorang itu kerjasama dengan jin, maka ini telah diketahui bahwa mereka harus berbuat kekufuran. Gitu. Artinya jin-jin kafir ini yang mau ngebantuin penyihir dalam menyihir sesuatu, ya kan, bisa dalam bentuknya gimana nih supaya bisa disantet, gimana caranya supaya bisa mata-mata orang itu dikhayalkan sedemikian rupa, gimana nih caranya supaya yang demikian itu bisa kejadian, mereka harus kerjasama dengan jin. Dan si jin ini yang ya jin-jin kafir ini yang mau ngebantuin para penyihir itu, mereka nggak akan mau membantu kecuali ketika setelah melakukan kekufuran. Melakukan kekufurannya dalam bentuk apa? Ada macam-macam. Ada yang berbuat kesyirikan. Contohnya misalnya apa? Berbuat kesyirikan misalnya sujud, ya kan? Enggak. Biasanya yang lebih sering itu adalah menyembelih untuk jin, ya kan? Biasanya itu yang dalam dunia perdukunan menyembelih pada jin, misalnya menyembelih ayam cemani, ya, ayam yang semuanya hitam gitu ya, semuanya hitam, sehingga kalau misalnya ada orang yang mau cari ayam cemani di pasar, ayam cemani ini harganya mahal, beda dengan ayam-ayam yang lain. Jadi ayam hitam semua, kemudian disembelih ayam tersebut untuk siapa? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk persembahan bagi si jin, waliyadzubillah. Maka dengan menyembelih si ayam cemani ini, maka si jinnya ini setuju bahwa kalau kamu sudah menyembelih ayam cemani untuk saya, maka saya pun siap bekerja sama dengan kamu dalam merealisasikan sihir. Jadi bisa bentuknya dalam bentuk kesyirikan. Bisa juga bentuknya dalam kekufuran akbar, misalnya meninggalkan sholat. Ya. Si jinnya nggak bilang kamu harus meninggalkan sholat, enggak. Nah, gitu. Si jinnya nggak bilang kamu nggak boleh sholat, enggak. Tapi si jinnya bilang ini kamu harus bertapa di sungai Fulan, ya kan, di sungai Fulan selama 1 hari penuh. Gitu. Nah, 1 hari penuh berarti nggak ada sholat. Gitu. Nggak boleh terputus gitu ya. Kamu harus diam di situ selama 1 hari penuh, nggak boleh terputus. Nah, selama 1 hari penuh, yang namanya seorang muslim harus menjalankan kewajiban sholat. Jika ini dituruti, maka dia pada hari tersebut dia nggak sholat sama sekali. Sehingga ini merupakan kekufuran akbar. Atau misalnya mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal, contoh misalnya kamu harus puasa mutih. Gitu. Apa sih puasa mutih? Pokoknya makanan-makanan yang warnanya putih nggak boleh dimakan. Ya, contohnya yang nggak boleh dimakan, ya berarti nggak boleh nasi, nggak boleh gula. Sedangkan nasi dan gula halal. Allah Subhanahu wa taala halalkan gitu. Nasi gula ini halal di dalam Islam. Tetapi ketika jinnya ingin bekerja sama dengan dia dengan syarat kamu harus nggak puasa mutih, dalam artian nggak boleh makan yang warnanya putih. Sehingga yang putih itu pada beberapa hari haram bagi si orang tersebut. Sehingga ini merupakan mengharamkan yang halal terkait tentang tunduk dan terikat kepada syariat. Atau juga menista agama. Ya, dan ini juga cukup banyak kejadian di dunia perdukunan dan persihiran, yaitu di mana jin tersebut meminta bahwa orang tersebut misalnya mengencingi mushaf, waliyadzubillah, mushaf Al-Quran, atau membuang Quran ke WC, atau mengoleskan darah haid ke Al-Quran. Nah ini ya biasa gitu. Banyak diketahui, kemarin Ana sempat baca gitu di Instagram, ada yang posting tentang buku perdukunan
Dan di antara kasus yang ditulis di situ bahwa Quran itu mushaf dia kumpulkan gitu. Jadi ya ini dukun belaga ustadz gitu. Bilangnya itu adalah Al-Quran buat donasi gitu. Bagi siapa yang ingin mendonasikan mushaf, tolong kasih ke saya. Ketika sudah dikasih, dia taruh Al-Quran tersebut di dalam ruangan khusus, kemudian dia kencingin semua Al-Quran yang ada di situ, waliyadzubillah. Sehingga yang seperti ini juga sering dijadikan syarat bagi orang-orang yang ingin memang bekerja sama dengan jin. Nah, sehingga sihir yang memang membatalkan keislaman itu adalah yang seperti ini. Gitu. Artinya yang seperti ini dalam artian sihir yang memang ada kerjasama dengan jinnya, ada kerjasama dengan jin. Nah dari sini yang ana kasihkan contoh sebagai penyihir Yahudi yang menyihir Nabi SAW, fudu, santet, kemudian dilindas mobil tapi nggak apa-apa, ditebas lehernya seakan-akan terputus kemudian bisa disambung kembali, gitu. Penyihir Firaun. Nah ini semuanya sesuatu yang ketika sesuatu itu luar biasa, jauh di luar kewajaran, maka ini adalah kerjasama dengan jin. Nggak mungkin manusia bisa melakukan itu. Nggak mungkin manusia bisa melakukan demikian. Nah ini merupakan indikator kuat ketika sihir itu sesuatunya itu luar biasa, berbeda dengan kalau misalnya trik kartu gitu kan. Trik kartu kamu ambil nih. Setelah diambil nanti bakalan ditebak. Nanti kartu yang ditebak ini apa nih? Misalnya 7 keriting atau apa gitu. Yang seperti ini ada triknya. Dan nggak terlalu luar biasa. Tapi kalau sudah luar biasa, ya kan, dilindes mobil nggak kenapa-kenapa, gitu. Atau bisa nyantet, ya kan, nyantet dari Banyuwangi nyampe kepada orang yang lagi lagi tidur di Jakarta. Yang kayak begini udah pasti ada kerjasama dengan jinnya, dan ini pembatal keislaman. Karena apa? Pembatal keislaman karena apa? Karena untuk merealisasikan hal tersebut harus kerjasama dengan jin, dan jin itu diketahui nggak bahkan mau kerjasama dengan orang tersebut kecuali orang tersebut harus melakukan kekufuran akbar, yang kekufuran akbarnya memang pasti berlawanan dengan definisi Islam. Imma dengan melakukan kesyirikan, atau dengan meninggalkan sholat, atau dengan menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, atau dengan menista agama. Maka yang seperti ini merupakan pembatal keislaman dari perbuatan sihir. Adapun dalilnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Maka ini merupakan bagaimana dalil bahwa belajar sihir, maka ini merupakan kekufuran, karena Allah Subhanahu wa taala bilang innama nahnu fitnah fala takfur, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat yang bisa mengajarkan sihir, gitu. Bisa mengajarkan sihir, yaitu Harut dan Marut di kota Babylon. Nah, ketika orang-orang itu datang kepada mereka mau mempelajari sihir, karena saat itu memang dunia sihir, di mana orang-orang biasa gitu untuk belajar sihir. Nah, datanglah 2 malaikat ini yang memang jadi utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai ibtilaan, sebagai cobaan kepada manusia. Ketika mereka mau mempelajari sihir dari Harut dan Marut ini, maka si Harut dan Marut ini akan memberikan nasihat. Kepada orang yang mau belajar, innama nahnu fitnah. Kita ini sebenarnya cuma cobaan loh buat kamu. Fala takfur. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu kafir. Artinya orang yang mempelajari sihir, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa ini merupakan kekafiran. Baik, ini yang mungkin yang bisa disampaikan pada pembatal yang ke-7. Insya Allah kita akan masuk kepada pembatal yang ke-8. Nah, ini bersihin dulu ya. Baik.
Pada pembatalan yang ke-8, qala rahimahullah taala, "Atsaminu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin wad dalilu qauluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin." Pembatal yang ke-8, penulis rahimahullah taala membawa sesuatu tentang permasalahan mudhaharatul musyrikin. Itu apa sih mudhaharatul musyrikin? Ya secara bahasa bahwa di sini mudhaharah itu adalah munasarah atau membantu orang-orang musyrik, wa muawanatuhum, ya sama lah maknanya, itu sama, mudhaharah membantu, munasarah. Nah ini membantu orang-orang musyrik dalam melawan orang-orang muslim gitu. Nah, ini pembatal gitu. Hanya saja ya karena kita sudah ya bisa dibilang alhamdulillah gitu mungkin dengan definisi apa itu Islam, maka tentunya ini akan menjadi pertanyaan, membantu orang-orang musyrik dalam melawan orang-orang muslim. Ini gimana nih gitu. Pembatalnya dari mana? Apa contoh misalnya ada orang muslim gitu. Orang muslim misalnya siapa ya? Ahmad. Si Ahmad juga ada orang musyrik gitu. Misalnya Chandra. Ya kan? Ada Ahmad, ada Chandra. Si Ahmad ini walaupun muslim tapi dia suka, ya kan, misalnya mereka tinggal satu komplek gitu ya. Suka bertindak semena-mena gitu. Semena-mena. Contohnya misalnya, ya kita pakai contoh aja deh. Dia parkir mobil di depan pagernya si Chandra. Si Chandra mau keluar, ya kan, mau kerja gitu. Mau keluar kerja, ternyata mobilnya Ahmad menghalangi. Sehingga si Chandra kesel lah. Gitu, ini si Ahmad udah mobilnya lebih dari satu, bukannya siapin garasi, tetapi malah pakai lahan punya orang. Mending lahan punya orangnya itu rada ke pinggir, ini langsung pas depan pagar sehingga menghalangi keluar masuknya rumahnya si Chandra. Sehingga terjadilah konflik, diadukan ke Pak RT. Diadukan ke Pak RT, warga pun tahu sehingga warga membela Chandra atas Ahmad. Nah, yang seperti ini masuk nggak membantu orang-orang musyrik dalam melawan orang-orang muslim? Ya masuk, gitu. Masuk gitu. Hanya saja apa iya yang membantu orang-orang musyrik yang seperti ini dikatakan sebagai pembatal keislaman? Nah, ya tentunya ini harus ditinjau kembali. Kalau dibilang pembatal keislaman, batal dari segi mananya ya? Apa dari segi berserah dirinya? Apa dari segi tauhidnya? Apa dari segi baroahnya, apa dari segi tunduk dan terikat kepada syariatnya. Nah, maka yang seperti ini ya tentunya kita kembalikan ke definisi dan kita akan linglung gitu, kebingungan. Ini batalnya dari mana ya? Yang salah si Ahmad, masa iya kita harus ngebela yang salah walaupun walaupun dia memang seagama sih, cuma memang salah, yang ngezolim di kasus ini adalah si Ahmad bukan si Chandra. Masa iya kita jadi belain yang salah? Yang seperti ini nggak termasuk dalam pembatal keislaman. Makanya pembatal ke-8 ini bisa dibilang menimbulkan banyak polemik, gitu. Terutama orang-orang yang memang nggak suka sama Wahabiyah, gitu ya. Mereka bilang mana nih Syekh Muhammad ini ngarang gitu. Nulis pembatal yang ke-8 membantu orang-orang musyrik lawan orang-orang muslim. Berarti gini dan begini, begitu, begini dan segala macamnya. Maka yang seperti ini kita bilang bukan itu yang dimaksud oleh penulis rahimahullah ta'ala. Penulis rahimahullah ta'ala nggak memaksudkan pembatal ke-8 itu dalam gambaran yang seperti ini. Atau dalam gambaran bermasyarakat secara umum. Tetapi yang dimaksudkan di sini mudhaharatul musyrikin alal muslimin itu adalah ada dua saf gitu ya. Ada dua saf. Saf muslimin dengan safnya musyrikin.
safnya muslimin dan safnya musyrikin, dan mereka bertemu dalam medan jihad. Mereka bertemu dalam medan jihad. Tentunya jihadnya bukan jihad karena perebutan tanah atau perebutan harta, enggak. Tapi medan jihad di sini adalah dalam meninggikan kalimat Allah dan merendahkan syiar-syiar kekufuran. Nah, ini medan jihad syar'i gitu ya. Medan jihad syar'i. Nah, ini konteksnya. Ketika konteks yang seperti ini, ternyata ada orang yang malah membantu safnya musyrikin. Nah, ini dialah yang membatalkan keislaman. Konteksnya mudhaharatul musyrikin. Pada pembatal yang ke-8, ini adalah yang demikian. Gitu. Mudhaharatul al-musyrikin itu yang seperti ini. Ada dua saf, ada kaum muslimin, ada kaum musyrikin. Mereka bertemu di dalam medan jihad atau akan bertemu di dalam medan jihad, dan jihadnya itu dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa likalimatullah yal ulia, kemudian merendahkan syiar kekufuran. Udah kejadian yang seperti ini, ternyata ada orang dari kaum muslimin yang bilang yang justru membela kaum musyrikin. Baik lewat caranya, lewat propaganda, lewat informasi. Walaupun ya kalau menjadi mata-mata kaum musyrikin, di situ nanti udahlah pembahasannya enggak. Ala kulli hal, langsung kembali ke masalah utama. Ada shaf kaum muslimin, ada shaf kaum musyrikin, kemudian justru mendukung shaf yang ada, ya kan, yang lawannya, maka yang seperti ini adalah pembatal keislaman. Gitu. Kenapa bisa membatalkan keislaman? Ya tentunya kita sama-sama tahu bahwa ketika konteksnya seperti ini, berarti ini tentang permasalahan baro'ah. Permasalahan baro'ah. Kenapa? Karena kalau baro'ah, misalnya ini lingkaran Islam gitu ya, kemudian di sini lingkaran yang non, gitu. Maka yang ada dalam lingkaran Islam itu hendaknya menguatkan yang di sini, menguatkan apa yang memang masih dalam lingkarannya, menguatkan tauhid gitu. Ini propagandanya apa nih? Ya kan, tauhid lawan syirik. Oh, Anda sih bantunya tauhid. Yang seperti itu. Gitu. Sehingga ketika udah dua lingkaran ini mau bentrok, kemudian ada yang dari sini justru membela yang sini, ya kan? Artinya orang ini di dalam tapi kok bukannya menguatkan lingkaran, tapi dia malah membela lingkaran yang lain. Yang mana di sini justru lagi bentrok nih di sini. Gitu. Maka yang seperti ini lah katanya berlepas diri. Kaif berlepas diri tetapi malah ngebantu. Gitu. Maka yang seperti ini ya tentunya berlawanan dari sisi baro'ah minal musyrikin, baro'ah min ahlihi. Ya, baro'ah minasyirki wa ahlihi. Jadi berbaroah dari kesyirikan maupun para pelakunya, dia nggak berbaroah. Gitu. Kaif katanya berbaroah, tapi malah ngebantu orang-orang musyrik. Kaif katanya berbaroah, tetapi justru malah ngebantu kesyirikan supaya bisa menang lawan tauhid. Kaif katanya berbaroah, tapi malah membantu orang-orang yang berbuat kesyirikan supaya orang-orang yang bertauhid itu malah hancur dan mati. Yang seperti ini ya gimana bisa disebut berbaroah gitu. Sehingga ini berlawanan dengan definisi dan kita harus paham bahwa konteks pembatal ke-8 itu ada yang pertama gitu ya, yang disebutkan di sini oleh penulis mudhaharatul musyrikin, maka yang paling nyatanya itu adalah ketika ada dua saf muslimin maupun saf musyrikin dalam medan jihad, tetapi dia justru malah nyebrang dan ingin membela lingkaran seberang. Maka yang seperti ini berlawanan jelas dengan konsep bara'atu minasyirki wa ahlihi. Sehingga kalau berlawanan dengan definisi, maka seseorang itu tidak bisa dikatakan sebagai muslim. Ala kulli hal. Nah, di dalam pembatal ke-8 ini sedikit ana singgung aja sebagai perluasan bahwa di sini biasanya itu banyak Ana baca sedikit ya perkataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan untuk mendukung pemahaman kita. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Ats-tsaminu min anwa'ir riddah
Yang kedelapan dari jenis-jenis pembatal keislaman, mudhaharatul musyrikin alal muslimin. Membantu orang-orang musyrik atas orang-orang Islam. Yaitu muawanatuhum, membantu mereka. Fal mudhaharah maknaha muawanah. Ya kan? Muawanah dalam artian membantu. Karena makna dari mudhaharah itu artinya membantu, bi anta'ayyanal kufar, bi antu'inal kufar, dengan membantu orang-orang kufar ala kitalil muslimin, dalam memerangi, membunuh orang-orang Islam. Sehingga konteksnya pun sama gitu, bahwa memang di sini dalam rangka memerangi, ada peperangan gitu di situ. Ada peperangan di situ. Nah, di sini sedikit perluasan bahwa dalam pembatal ke-8 ini ada banyak istilah gitu. Ada banyak istilah. Ada banyak, misalnya ya ini pertama gitu ya. Mudhaharatul musyrikin. Mudhaharatul musyrikin. Pakai bahasa Arab. Udahlah pakai Latin aja. Mudhaharatul musyrikin, ada namanya yang muawanah. Muawanah, ada yang namanya mualah, ada yang namanya tawalli. Tawalli. Nah, ini merupakan istilah. Ini merupakan istilah, dan setiap biasanya itu ketika penulis apapun yang berbicara tentang permasalahan ini, permasalahan antara konflik kaum muslimin dengan kaum musyrikin, dan istilah-istilah ini dibawa, mereka memiliki definisi sendiri-sendiri. Mereka memiliki definisi sendiri-sendiri. Kayak contohnya misalnya dalam satu fatwanya Syekh Shalih Al Fauzan itu ditanya gitu, apa bedanya antara mudhaharatul musyrikin atau bedanya antara mualah dengan tawali gitu. Maka Syekh Shalih Al Fauzan itu pukul rata. Ya, mualah sama tawali itu satu level, dan ini dua-duanya adalah kufur akbar. Tapi di lain tempat para ulama lain bilang, oh enggak, yang kufur akbar itu adalah tawali, sedangkan sekedar mualah ini enggak kufur akbar. Nah, sekarang kita sebagai penuntut ilmu gitu, sebagai santri gitu ya, level awal, ya tentunya kita ingin tahu gitu, mana sih yang sebenarnya kufur akbar, mana yang enggak kufur akbar. Maka jangan dilihat istilahnya, karena masing-masing penulis itu punya istilah masing-masing dan punya batasannya masing-masing, karena ini cuma istilah. Karena yang namanya istilah ya namanya istilah gitu. Dan ini bukan sesuatu yang pasti. Maka yang penting bagi kita, yang menjadi kufur akbar itu adalah ketika ada sesuatu yang memang bertentangan dengan baroah. Ada sesuatu yang bertentangan dengan baroah. Ya, misalnya mudhaharatul musyrikin sama muawanah, nah ini tadi udah kita bahas ya. Gitu. Yang ketiga ini adalah misalnya mualah. Mualah itu dalam artian cinta. Dalam artian cinta gitu. Sehingga ya cinta gitu ya, cinta kepada orang kafir gitu. Nah, cinta kepada orang kafir ya ini kan banyak gitu, banyak jenisnya. Ya, jenis cintanya yang kayak gimana? Misalnya apa cinta yang sifatnya fitrah? Ya kan, ada anak, ayahnya misalnya Yahudi atau Nasoro gitu. Kemudian si anak cinta sama ayahnya. Ya, gitu-gitu dia juga ayah saya, dia yang ngebesarin saya, dia yang ngasih nafkah saya dari semenjak kecil, dan ketika saya udah pindah agama ke Islam, dia juga nggak rese sama saya tetap dibiayain kuliah, didukung untuk cari nafkah dan segala macam. Nah, yang seperti ini cinta kepada ayah tersebut, sosoknya, gitu, pribadinya, maka ini adalah cinta yang fitrah. Cinta yang fitrah. Maka cinta yang fitrah ini nggak dilarang di dalam syariat. Ya, ketika nggak dilarang, gimana dikatakan sebagai perbuatan dosa, apalagi bisa sampai kufur akbar. Nah, sedangkan mualah ini kan cinta gitu ya, cinta kepada ya kata dasarnya memang cinta gitu, mualah gitu, ada mendukung gitu, suka, condong gitu, condong, sehingga ya tergantung gitu, cinta kepadanya orang kafir ini gara-gara apa gitu. Atau misalnya cinta sama
La ilaha illallah. Cinta contoh misalnya sama apa ya? Zaman sekarang misalnya K-pop gitu ya. K-popers nih. Atau boyband Korea. Boyband Korea. Ini cinta apaan? Fitrah. Kagak, dia nggak pernah ngasih nafkah sama antum. Cinta sama apaan? Dia pernah transfer ke antum? Nggak pernah transfer 1 rupiah pun kagak. Gitu. Dia pernah ngebiayain antum kuliah? Pernah ngerawat antum dari kecil hingga besar? Nggak pernah sama sekali. Terus kenapa antum cinta sama boyband Korea? Oh enggak, saya suka saya suka sama musiknya, gayanya, ya parasnya, sehingga ya saya ngefans lah sama mereka. Maka yang seperti ini ya jelas dosanya gitu ya. Tetapi apakah cukup dikatakan sebagai mualah yang kufur akbar? Mualah yang kufur akbar, maka ya tentunya ya nggak bisa dibilang seperti itu. Gitu. Kenapa? Ya karena musik hukumnya haram, gayanya hukumnya haram, parasnya ya kalau misalnya bukan mahram ya tentu haram gitu. Ya kan ya kalau misalnya boyband Korea otomatis fansnya paling banyak ya wanita-wanita gitu. Kalau misalnya yang intinya adalah wanita ya paling banyak juga, biasanya juga banyak juga gitu laki-laki yang ngefans sama yang wanita gitu. Maka yang seperti ini maksiatnya jelas, tetapi untuk dikatakan sebagai kufur akbar maka belum cukup. Tapi ada juga cinta agamanya. Cinta agamanya. Maka kalau sudah cinta sama agamanya, artinya cinta sama lingkaran sebelahnya. Ya kan? Jadi di sini lingkaran Islam, ya kan? Di sini ada Islam, ada tauhid, ada iman, ya kan? Di sini ada non-Islam, ada kufur, ada syirik. Gitu. Ketika orang dalam lingkaran di sini, kemudian dia justru cinta kepada siapa? Kepada salah satu ini, cinta kesyirikannya, cinta kekufurannya. Maka yang seperti ini jelas, ini mualah yang kufur akbar. Kufur akbar. Gitu. Ya antum cinta sama lingkaran sebelahnya. Bukan musiknya lagi nih, bukan gayanya lagi, bukan parasnya lagi nih. Bukan gara-gara dia pernah sering transferan ke antum. Enggak, antum cinta sama syiar-syiar kekufurannya. Gitu. Cinta sama dukunnya, cinta sama budaya-budaya kliniknya, cinta sama bagaimana ibadah itu, suka sama bagaimana ibadah itu ketika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Enggak masalah gitu masuk ke tempat-tempat situs-situs yang di situ Allah Subhanahu wa taala diduakan. Yang seperti ini, maka cinta dengan syiar kekufurannya ini merupakan kufur akbar mukhrijun minal millah. Maka yang seperti inilah yang disebut mualah yang kufur akbar. Dan mualah yang kufur akbar ini juga biasanya diistilahkan sebagai tawalli. Nah, intinya kenapa Ana sebutkan istilah-istilah di sini nanti supaya bagi antum yang ingin memperluas gitu tentang pembahasan pembatal yang ke-8 itu nggak bingung gitu. Ini katanya cuma mualah, sedangkan mualah itu nggak kufur akbar. Yang kufur akbar itu tawalli. Maka udah tahu gambarannya. Mualah itu macam-macam. Mualah itu kan cinta, condong gitu. Mualah itu macam-macam. Tapi ada bisa dosa, bisa mubah, bisa juga kufur akbar. Yang kufur akbar cinta sama agamanya seperti ini, maka ini adalah tawalli. Atau contoh lainnya dari mualah yang kufur akbar ataupun tawalli itu adalah ketika ya ini kan cinta sama agamanya gitu ya. Ada juga gambaran lainnya yaitu ketika mendukung ya kan memberikan dukungan. Ya contoh misalnya ada si fulan gitu ya. Si fulan ini udah dikenal sebagai penista agama, anti-Islam, kemudian ya apalagi ya, penista agama, anti-Islam, dukung budaya kesyirikan,
ya kan, zalim kepada kaum muslimin, membunuh tanpa hak, dan selain macamnya. Nah, ketika ada si fulan ini, kemudian ternyata antum menjadi pendukungnya, bukan cuma sekedar ngefans ya, bukan cuma sekedar ngefans, tetapi antum jadikan dia sebagai pemimpinnya umat Islam. Bukan cuma sebagai Pak RT, bukan sebagaimana Pak RW, tetapi antum jadikan dia sebagai pemimpin tertinggi di sebuah negeri sehingga dia bisa berdiri gitu, memimpin kaum muslimin, padahal kaum musliminnya yang ada di bawahnya dia agamanya dinista, Islamnya pun dia anti, kesyirikannya disuburkan sama dia, dan juga suka menzalimi kaum muslimin, ya kan, baik dari hartanya atau membunuh tanpa hak. Maka ketika ada orang yang memberikan dukungan supaya dia bisa naik, maka yang seperti ini juga masuk dalam bentuk tawali. Ala kulli hal, masalah seperti ini pembahasannya panjang, dan bagi yang ingin memperluas pembahasan ini bisa merujuk kepada sebuah kitab yang ditulis oleh cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Sulaiman bin Abdullah, yaitu yang berjudul Ad-Dalail fi Muwalati Ahli Isyaq, yang sudah disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan juga, sangat baik, masya Allah. Ala kulli hal, ini merupakan segala yang anak kira cukup ya, sesuatu yang disampaikan pada pembatal yang ke-8 ini. Adapun yang memang di di dalam konteks di sini penulis mudhaharatul musyrikin alal muslimin, maka gambarannya itu adalah ada 2 saf dan kemudian bertemu dalam medan jihad, tapi dia justru malah mendukung saf seberang. Wa dalilu qauluh ta'ala, dalilnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang tawalla, barang siapa yang yatawalla gitu, tawalli, barang siapa yang bertawalli sama mereka. Nah, ini kata-kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawalli sama mereka, ya tawalli itu contohnya seperti apa? Ya contoh agama, memberikan dukungan baik dari segi jabatan ataupun memberikan dukungan ketika dalam medan jihad. Ini semuanya masuk dalam konteks tawalli. Sehingga barang siapa yang bertawalli kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum. Fa innahu minhum artinya barang siapa yang dari kamu nih bertawalli kepada seberang, fa innahu minhum. Nih, antum pindah lingkaran. Antum pindah lingkaran. Udah bukan lingkaran sini lagi. Kalau memang bertawalli sama mereka, ya berarti antum pindah lingkaran. Fa innahu minhum innallaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Seperti itu. Sehingga mudhaharatul musyrikin, membantu orang-orang musyrik, ya tergantung. Kalau misalnya konteksnya dalam konteks yang seperti ini, batal Islamnya. Tapi kalau konteksnya kayak tadi si Ahmad sama Chandra, si Ahmad yang zalim kita belain Chandra, maka yang seperti ini nggak masuk di sini. Walaupun ya secara bahasa kita dibilang membantu orang-orang musyrik melawan orang-orang muslim, tapi ini adalah ya memang si muslimnya yang semena-mena di sini. Dan ini nggak ada urusan agamanya, ini urusan bermasyarakat, urusan sosial aja gitu. Parkir mobil depan pagar gitu, terus kita ngebantu gitu. Maka yang seperti ini kita ngebela si Chandra gitu, walaupun dia adalah seorang non muslim gitu, tapi karena ini adalah bukan masalah agama, ini masalah sosial gitu. Nggak ada sangkut pautnya sama syiar-syiar kekufuran, nggak ada sangkut pautnya sama syiar-syiar yang berkaitan tentang tauhid ataupun iman. Ini cuma sekedar parkir depan pagar, maka ini nggak ada masalahnya. Sehingga pembatal ke-8 ini ketika dijadikan polemik gitu bagi orang-orang yang membenci Wahabi, maka mereka mengambil keluar konteks. Seakan-akan kita yang membaca pembatal ini nggak bisa bermasyarakat dengan baik. Kata siapa? Kata siapa kita nggak bisa bermasyarakat dengan baik? Tetangga anak non muslim. Gitu. Alhamdulillah, fine aja, nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah gitu. Teman-teman kita dari SD, SMP, SMA, teman-teman kerja, berapa banyak teman kita yang non muslim? Gitu. Dan kita bisa kok berinteraksi dengan mereka, berakhlak yang baik kepada mereka, bisa-bisa aja.
Tetapi kalau udah masuk dalam perkara akidah, ya tentu ini merupakan skenario lain dan ceritanya lain. Tapi kan di keseharian kita nggak seperti itu. Ala kulli hal. Ini adalah yang bisa disampaikan di dalam pembatal yang ke-8. Satu lagi insya Allah, pembatal yang ke-9. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala atasi'u man i'taqada anna ba'dhan nas yasa'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama wasi al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Maka pembatal yang ke-9 pembatal yang ke-9 ini adalah mani taqoda, barang siapa yang berkeyakinan. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada orang yang boleh terikat kepada syariat lain. Ya, adapun di sini yang disebutkan oleh penulis contohnya seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir ini tidak terikat kepada syariat Nabi Musa. Jadi pembatal ke-9 itu adalah barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada loh orang-orang yang memang boleh terikat kepada syariat selain syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan pembatal. Dan ketika kita bilang pembatal, ya insya Allah gambarannya jelas bahwa pembatal ke-9 ini terkait tentang permasalahan wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tentang permasalahan tunduk dan terikat kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada orang yang berkeyakinan bahwa orang lain ada loh yang memang boleh nggak tunduk kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini berlawanan dengan definisi. Kenapa? Karena syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan syariat terakhir. Syariat terakhir. Nggak ada lagi syariat yang datang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi kitab suci yang datang setelah Al-Quran. Nggak mungkin. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariatnya adalah syariat yang final yang sudah menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Artinya syariat-syariat sebelumnya itu sekarang sudah diganti dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, maka orang-orang yang tadinya terikat dengan syariat, ya kan gini. Gambarannya itu gini. Ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, di situ kan ada orang-orang yang terikat dengan syariatnya Isa gitu ya. Dengan syariatnya Isa. Ada orang-orang yang terikat dengan syariatnya Musa. Ini jelas gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ada yang terikat dengan syariat Nabi Isa, ya ini berarti orang-orang Nasoro. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, maka orang-orang Nasoro saat itu, ya dia harus pindah. Syariat Nabi Isa itu udah nggak berlaku lagi. Harus diganti supaya definisi dia sebagai orang Islam, orang Muslim itu tetap terjaga, tetap masih orang Islam. Supaya bisa jadi tetap sebagai orang Islam, maka syariat Isanya harus diganti dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika orang Nasoro tersebut kemudian beriman bahwa udah syariat Nabi Isa ini udah nggak kepake lagi, yang berlaku dan valid sekarang adalah syariat Muhammad SAW, Muslim dia, ya kan? Ya tentunya ya masalah tauhid dan baroah ini juga terpenuhi gitu. Begitu juga dengan orang yang terikat dengan syariatnya Musa alaihissalam, orang-orang Yahudi.
maka dia juga harus mengganti syariatnya yang seperti ini dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambarannya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka inilah yang berlaku. Lah ini ada orang berkeyakinan bahwa oh enggak, syariat Nabi Muhammad itu ada loh sebagian orang-orang yang boleh ikut, boleh enggak. Ya kan, kayak contohnya misalnya perkataan dari mereka, misalnya wali fulan ini sudah mencapai derajat apa ya? Derajat hakikat apa ma'rifat gitu, anak lupa gitu. Tapi kalau sudah mencapai derajat ini, maka dia boleh nggak sholat, dia boleh nggak puasa Ramadan, dia boleh nggak ini nggak itu. Loh, boleh nggak sholat? Namanya syariat Muhammad itu harus sholat. Oh enggak, si fulan ini boleh nggak sholat karena dia sudah begini. Maksud antum dia boleh keluar gitu dari syariat Nabi Muhammad? Iya, sebagaimana layaknya Nabi Khidir bisa keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka yang seperti ini pembatal Islam, pembatal keislaman. Nah, terus Nabi Khidir gimana, Ustaz? Dia nggak ikut syariatnya Nabi Musa, tetapi kok dia bisa jadi nabi? Boro-boro kafir. Nabi loh dia. Maka kita jawab bahwa Nabi Musa alaihissalam itu diutus ke kaumnya, gitu. Nabi Musa alaihissalam itu diutus ke kaumnya, dan Nabi Khidir bukan kaumnya Nabi Musa. Selesai, gitu. Karena kan orang itu terikat kepada syariatnya siapa? Terikat kepada syariat yang Rasul diutus kepada mereka. Ya kalau diutusnya kepada mereka itu syariatnya Nabi Isa, ya berarti mereka harus beriman sama Nabi Isa. Kalau diutus kepada mereka itu adalah syariatnya Nabi Musa, ya berarti syariatnya Nabi Musa. Ketika udah beriman sama Nabi Musa, datang Nabi Isa diutus kepada mereka, ya mereka harus ganti. Setelah diganti, datang lagi Nabi Muhammad SAW, maka harus ganti pula kepada syariat Muhammad. Tapi kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada siapa? Diutus kepada lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kata Allah Subhanahu wa taala. Diutus kepada manusia, seluruh manusia secara kafah. Ya kan, bahkan seluruh jin dan manusia secara kafah. Ya kalau udah secara kafah, berarti nggak ada lagi nih, ada orang yang boleh terikat kepada selain syariatnya Nabi Muhammad SAW. Udah nggak bisa lagi. Kalau mau jadi orang Islam, berarti dia harus terikat, tunduk dan terikat dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya kalau misalnya mau terikat dengan syariat yang lain, ya tentunya ya udah nggak bisa dikatakan sebagai Muslim lagi, karena berlainan dengan definisi. Nah, dari sini sedikit saja faedah. Ketika orang-orang terikat kepada syariat Nabi Isa setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu tidak cukup dikatakan sebagai orang Islam. Ketika ada orang yang terikat dengan syariatnya Nabi Musa setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak cukup dikatakan sebagai orang Islam. Lalu ini sebagai bahan pikiran aja, bagaimana dengan orang-orang, ya kan, orang-orang yang terikat dengan syariat buatan, ya kan, baik buatan Belanda, buatan Prancis. Maka yang seperti ini sudah lebih jelas lagi hukumnya. Taib, maka ini yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi ini. Insya Allah pada pekan depan kita akan hatamkan dengan pembacaan pembatal yang ke-10 dan juga penutup dari penulis rahimahullah ta'ala. Hada wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Silakan, bisa ditanya langsung ataupun bisa ditulis. Baik. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, banyak dari kalangan mengkafirkan sebuah negara, contoh misalnya mengkafirkan Saudi karena ikut memerangi mereka bersama orang-orang musyrik. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Apakah ya kayak contoh misalnya
ya peperangan yang Saudi itu ikut gitu, misalnya bersama dengan negeri sekutu gitu ya, wah campur sama Amerika gitu. Ya sebenarnya ini permasalahan besar dan bukan kita urusannya gitu. Tetapi gambarannya mereka itu perang di situ bukan dalam rangka jihad. Ya kan, bukan gara-gara untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan pula untuk merendahkan syiar-syiar kekufuran, enggak gitu. Sehingga ya dibilang sebagai mudhaharatul musyrikin, ya gambarannya kurang tepat gitu. Karena memang ya perangnya bukan dalam rangka tersebut. Gitu ya, berbeda misalnya kayak Saudi sekarang memerangi Syiah yang ada di Yaman. Ya kalau itu jihad gitu tentunya ya. Gitu. Tapi ala kulli hal permasalahan-permasalahan seperti ini terkadang kita harus ditilik dulu gitu. Permasalahannya apa? Apa benar membantu? Apa benar yang diperangi itu muslimin? Apa iya konteksnya itu dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan syiar-syiar kekufuran? Dan yang seperti ini permasalahannya pelik, apalagi sudah terkait tentang negara, maka orang yang apalagi kita sebagai santri tingkat awal, maka kita nggak perlulah menerjunkan diri kita di situ dengan pendapat-pendapat yang ya dengan pendapat apapun bahkan gitu, karena ya udah bukan urusan kita dan mereka pun ada ulamanya dan ulamanya kita ketahui kalibernya dan kita akui, ya udah kita serahkan aja dan nggak perlulah pendapat kita itu nggak ada harganya di situ. Taib, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya bagaimana dengan penyuka film-film fiksi berbau sihir seperti Harry Potter atau semacamnya? Apakah masuk dalam pembatal keislaman? Kayak kata penulis rahimahullah ta'ala, faman fa'alahu au radhiya bihi, atau ridho dengannya, sehingga ketika misalnya alhamdulillah belum pernah nonton itu Harry Potter sama sekali, alhamdulillahirabbil alamin gitu misalnya, jadi nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya di dalam Harry Potter itu ada adegan di mana bukan adegan sihirnya ya, tetapi adegan ketika Allah Subhanahu wa taala itu diduakan. Ya kan, ada adegan misalnya orangnya itu mengencingi mushaf. Ketika ada adegan tersebut, dia tetap nonton, dia tetap, wah ini emang entertainment luar biasa, ini entertainment, batal Islamnya, la syak. Gitu. Ya kan, dia ridho dengan kekufuran yang ditampilkan. Adapun kalau ridho dengan efek dari sihirnya, ya tergantung efek sihirnya apa. Ya kan gitu kan, efek sihirnya nih apa nih? Apakah yang kan macam-macam gitu efek sihir. Ya kalau dari yang si Harry Potter ini, ya ana ngelihatnya efek sihirnya itu apa ya? Ana juga nggak tahu gitu. Apakah sinar-sinar gitu? Maka ya suka dengan sinar-sinar tersebut bukan berarti ini nggak bertentangan dengan akidah, tapi dia itu adalah ala khotorin azim gitu, berada di ambang batas gitu. Gitu. Ana ingin menyebut ini sebagai kekufuran akbar, cuma belum berani. Tapi yang jelas kita udah tahu bahwa itu sihir dan kita tetap jadikan itu sebagai bahan entertainment. Wallahi itu ada permasalahan besar dalam akidahnya si fulan. Permasalahan besar dalam akidahnya si fulan, dan kita aja gitu yang nggak nonton gitu khawatir kepada diri kita sendiri, apalagi dengan orang-orang yang nonton. Siapa yang jamin bahwa dia akan tetap istiqomah di atas akidatul Islam? Mungkin seperti ini kita perlu nasihati. Adapun hukumnya ya wallah alam, ana nggak tahu, ana nggak berani bilang itu kufur akbar, tapi ana mau menetapkan itu juga kufur asgor juga nggak tahu, wallah alam. Kalau suka dengan efek-efek sihirnya ya ana nggak tahu. Bisa ditanyakan kepada yang lain. Tapi kalau misalnya ada tampilan atau adegan yang di situ memang kekufuran akbar, bukan efek sihirnya, tetapi adegan-adegan kekufurannya gitu, kayak mengencingi mushaf, terus menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridha di situ, maka yang seperti ini jelas bahwa keluar dari Islam dengan dia ridha kepada kekufurannya. Allah alam misal. Mungkin satu Ustaz. Satu lagi. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana jikalau seorang
misalkan menganggap penista agama yang baru-baru beberapa bulan lalu masih muslim dan dia tidak, ini akun dakwah ya Ustaz, tidak sekeras membantah orang yang menyelisih syekhnya. Bagaimana Ustaz? Ya jadi ya permasalahan baroah itu penting gitu ya. Permasalahan baroah dari kekufuran, baroah dari kesyirikan, artinya kita itu beda lingkaran. Maka ketika seseorang gitu dia bilang, oh saya ini orang Islam gitu, tetapi justru dilihat dari sikapnya dia itu terhadap penista agama ngedukung, ngebelain, terhadap perbuatan kesyirikan diuzur sehingga dibelain. Sedangkan terhadap orang-orang yang masih ada di dalam lingkarannya, ya kan, masih ada dalam lingkarannya, masih lingkaran nih, gitu. Dia justru malah galaknya bukan main. Maka yang seperti ini ya berarti baroahnya bermasalah. Baroahnya bermasalah. Adapun dari sikap mereka dari enggak menganggap pelaku kesyirikan itu sebagai muslim saja, ana udah enggak sholat di belakang mereka. Sebagaimana difatwakan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hafan keluar dari tema terkait surat At-Takatsur bahwa kita nanti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apa ada cara agar tidak ditanya atau bagaimana caranya agar kita selamat ketika ditanya besok di akhirat? Apakah amalan tertentu? Masya Allah, akhi, ini pertanyaan. Antum tahu ketika At-Takatsur itu ya difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul SAW itu sedang apa ya? Sedang bercengkrama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala. Sehingga yang berbicara tentang At-Takatsur itu konteksnya ketika Rasul SAW ingin menasihati Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka ketika mereka lagi makan korma, Nabi SAW bilang, latus alunna anin naim. Kita bakalan ditanya tentang kenikmatan di sini. Maka Abu Bakar sendiri langsung bilang, korma ini bakal ditanyain ya Rasul. Korma ini bakal ditanyain. Artinya kalau Abu Bakar aja bakal ditanyain, apalagi kita, akhi. Kita nggak bisa lari gitu. Sehingga ya nggak bisa lari. Gitu. Tsumma latus alunna anin naim, ini bakalan ditanya. Gitu. Dan kita nggak akan bisa lari. Yang bisa kita persiapkan itu adalah ya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap nikmat yang telah diberikan. Allah alam bisawab. Satu lagi ya, Masya Allah banyak nih. Ntar insya Allah bisa dikirim ke WA ya. Insya Allah apa yang dimudahkan akan Anda jawab. Bismillah, apakah negara Islam itu selalu sistem bernegaranya menggunakan hukum Islam? Apa enggak selalu? Maka Anda mengikuti bahwa ya kalau Anda dalam berakidah maupun pemahaman yang seperti ini memang mengikuti masyaikh maupun ulama-ulama yang Wahabi, maka ulama-ulama Wahabi dari zaman ke zaman itu telah menetapkan bahwa negara Islam itu ditinjau dari hukumnya. Negara Islam itu ditinjau dari hukum yang diberlakukan di negara tersebut. Kapan hukum yang berlaku di situ adalah hukum Islam, walaupun mayoritasnya orang-orang kafir, maka tetap dikatakan sebagai negara Islam. Sama kayak contoh ketika Damaskus itu pertama kali direbut oleh kaum muslimin. Maka ketika Damaskus itu direbut oleh kaum muslimin, penduduknya mayoritas itu adalah Nasara dan Yahudi gitu. Dan muslimin itu minoritas di situ. Tapi berdasarkan ya kan ijma para ulama, ketika Damaskus direbut, maka nggak ada yang bilang Damaskus itu merupakan darul kufur gitu. Negeri kufur karena mayoritasnya adalah orang-orang kafir. Enggak. Gitu. Semuanya bilang bahwa Damaskus ini adalah negeri kaum muslimin. Kenapa negeri kaum muslimin? Karena hukum yang berlaku itu adalah negeri Islam. Karena hukum yang berlaku itu adalah hukum Islam. Taib, nggak apa-apa lah, kita jawab lah. Mudah-mudahan tinggal 2 lagi nih. Bismillah, izin bertanya, apakah berdosa Ustaz ketika saya tidak mampu menolak dengan tindakan dari kesyirikan kepada orang tua, padahal saya udah nasihati beliau, ini sudah turun-menurun, tetapi ini kita tunjukkan lewat Allah, lewat Pak Ustadz ini, padahal beliau dukun. Maka yang paling minimum adalah kita nggak boleh ridho sama kesyirikan. Jadi mengingkari kemungkaran, yaitu mengingkari kesyirikan diantaranya,
maka yang penting hati kita itu nggak boleh ridho. Hati kita itu nggak boleh ridho. Apabila kita mau terjemahkan dengan lisan, maka tentu hukumnya wajib bagi kita, ya kan? Diterjemahkan dengan tangan, ya ini maka tergantung kadar istita'ah. Akan tetapi selama hatinya itu nggak ridho dengan kesyirikan maupun kekufuran, maka yang seperti ini yang nggak kafir, nggak keluar dari Islam. Adapun ada kesyirikan, kekufuran, kemudian lisannya dia mampu, ya kan, mampulah untuk berbicara, baik lewat lisan secara langsung, baik lewat menunjukkan raut muka yang nggak suka, baik lewat pasang status di WA, pasang status di Facebook, biar orang-orangnya pada tahu bahwa kita nggak suka sama hal tersebut. Maka yang seperti ini wajib bagi kita, karena gampang aja. Yang seperti ini nggak ada halangan, tinggal bikin status, tinggal ngomong, tinggal nunjukin raut nggak suka. Maka yang seperti ini wajib bagi kita, yang kalau misalnya yang wajib itu ditinggalkan, ya tentunya berdosa. Allah a'lam. Bismillah, jika ada seorang yang benci dengan Islam namun dia memiliki pengaruh besar di masyarakat, lalu kita coba berkoalisi dengannya, manfaatkan besarnya pengaruh tersebut di masyarakat dengan tujuan dakwah Islam, apakah diperbolehkan? Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum ya Ustadz, izin bertanya ada orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib, bagaimana itu Ustadz? Sengaja meninggalkan sholat wajib, walaupun ini pendapat yang anak ikuti, bahwa walaupun cuma satu sholat itu merupakan kufur akbar. Walaupun cuma satu sholat, walaupun karena malas, selama itu sengaja meninggalkan sholat wajib, maka hukumnya itu kufur akbar. Ini pendapat yang anak pegang. Pendapat yang anak pegang, walaupun di sana ada pendapat yang lain, meninggalkan sholat karena malas. Ala kulli hal, permasalahan meninggalkan sholat ini permasalahan besar. Jika dikatakan sebagai dosa sekalipun, maka dosanya itu lebih besar dari zina, dosanya itu lebih besar dari minum khamr, dosanya itu lebih besar dari membegal. Meninggalkan sholat ini kalau mau disebutkan cuma sebagai dosa dan bukan kufur akbar, itu dosanya luar biasa besar. Gitu. Tapi yang anak ikuti pendapatnya adalah pendapat bahwa meninggalkan sholat secara sengaja, baik karena malas sekalipun, maka ini merupakan kufur akbar. Hada insyaallah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.